Ya, tantangannya adalah ada banyak masyarakat masih melabeli atau memberikan stigma kepada perempuan itu, mendobrak bias, menguatkan sintas. Ini tema yang sangat luar biasa dan juga berat di proses ini, tetapi itu harus kita lakukan. Kali ini bersama dengan Vera, bukan Kak Yos, karena kita akan membahas sesuatu yang spesial di bulan November. Apa itu? Adalah 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, di mana 16 hari ini adalah sebuah kampanye yang dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan dan menggalang dukungan masyarakat dalam mendorong pemenuhan hak-hak perempuan. Kampanye ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan mempromosikan kesetaraan gender. Kampanye tersebut melibatkan berbagai kegiatan dan acara yang diselenggarakan selama 16 hari, mulai dari tanggal 25 November dan diakhiri sampai tanggal 10 Desember. Selama periode ini, pemerintah dan berbagai organisasi melakukan berbagai kegiatan sosial, advokasi, dan pendidikan untuk menghentikan dan mencegah kekerasan terhadap perempuan. Kampanye ini adalah upaya bersama untuk menciptakan dunia yang lebih adil, aman, dan bebas dari kekerasan bagi semua perempuan. Sekarang Vera nggak sendiri, telah hadir bersama kita sesosok perempuan yang luar biasa dan yang pasti sudah tidak asing lagi bagi teman-teman di dunia per-NGO-an, seorang aktivis perempuan dan juga aktivis di tahun 1998. Kita perkenalkan, Ceng Ceng, selamat datang. Selamat siang, selamat bertemu kembali, Vera. Boleh Bagaimana Ibu kabarnya? langsung memperkenalkan diri. Saya baik-baik saja ini. Saya juga baik-baik saja, sehat dan masih waras. Itu yang paling penting. Iya, saya Haryati Panca Putri, biasa memang disebut panggilannya Putri begitu. Oke. Iya, saya Gimana, Bu? bekerja menggeluti di NGO baru 36 tahun. Wow, luar biasa, 36 tahun. Iya. Bekerja dari awal grassroots, babat-babat sampai dengan sekarang. Saya bersyukur bisa menikmati banyak hal. Yes. Ini teman-teman orang di balik layar yang jarang kita temui karena beliau sangat-sangat sibuk sekali. Direktur Pelaksana di Yayasan YAPI, Ibu Haryati Panca Putri SH. Tadi sudah mendengar sendiri, 36 tahun berkecimpung di YAPI. Ya. YAPI sekarang gimana, Bu, perkembangannya? Visi misinya seperti apa? Apakah masih tetap visi misinya? Karena dari ke hari saya lihat kok tantangannya semakin luar biasa. Ya, tentu di proses ini YAPI sebagai sebuah lembaga non-government begitu, melakukan satu proses gerakan, tentunya dari tahun ke tahun tidak mudah. Tantangannya sangat banyak sekali dan luar biasa, apalagi lebih pada proses perkembangan teknologi yang canggih. Ini juga berdampak pada pelayanan YAPI di proses ini. Tentu kami tetap pada visi misinya, di mana kami memang terwujudnya cinta persaudaraan, lalu kebenaran, keadilan, dan tentu ini terwujud untuk masyarakat marginal. Siapa yang disebut dengan masyarakat marginal? Tentu adalah masyarakat yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan difabel atau disabilitas ya di proses itu. Nah, ketika kita mempunyai visi yang jauh besar dan tinggi itu, maka memang supaya tidak diawang-awang di proses ini, maka memang kami mewujudkan itu dalam proses misi kami. Misi YAPI itu adalah
melakukan transformasi sosial bersama masyarakat marginal. Nah, ini untuk apa? Untuk proses pemenuhan HAM. Nah, sekalipun sekarang ini memang ada banyak perubahan negara kita, hanya saja memang kadang-kadang proses pemenuhan itu masih belum untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi perwujudannya, upaya baiknya sudah ada, tetapi pada penerimanya ini yang belum pas saja di proses ini. Ini ya. Jadi kami ada 3 program. Yang pertama adalah pemberdayaan, lalu advokasi pelanggaran HAM dan juga advokasi kebijakan. Itu di proses itu. Lalu kami punya 5 isu: hukum dan HAM, lingkungan, agraria, buruh. Nah, lalu ini penting adalah perempuan dan anak. Kalau Vera tadi berbicara terkait dengan 16 hari kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Saya kira bicara soal perempuan tidak bisa dipilahkan dengan anak di proses ini. Ini November ini kan memang memperingati di proses ini. Jadi itu yang kalau Vera tadi menyebutkan backgroundnya bagaimana 16 hari itu, tentu di YAPI kami memang merayakan tema 16 hari ini adalah merayakan perempuan. Itu tema nasional pada tahun yang lalu oleh Komnas Perempuan dan di proses itu. Tetapi saya melihat bahwa sampai sekarang tema itu masih relate ya, masih sangat pas di proses itu. Bagaimana perempuan sekarang banyak hal itu memang belum dihargai di proses-proses ini. Sebelum masuk mungkin Bu, sebelum masuk Vera pengen tahu sekarang seberapa jauh sih YAPI menangani untuk kasus-kasus perempuan dan anak? Ya, secara khusus memang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini makin hari makin kesini itu tidak surut, tetapi ya tadi dikatakan seperti membuka gunung es ya, dengan berbagai kesadaran, dengan berbagai upaya yang lainnya, pengetahuan bertambah, itu bukan semakin surut tapi justru semakin luar biasa bertambahnya. Sekarang kami nangani ada 6 kasus di proses ini ya, ada beberapa hal dan ini semakin hari semakin memprihatinkan. Dan upaya yang harus kita lakukan adalah sekarang harus ada gerakan yang namanya pencegahan terhadap kekerasan. Itu harus dimulai sedini mungkin di proses ini, sehingga itu kita tidak bisa remehkan bahwa kasus ini juga semakin hari semakin luar biasa. Dari jumlahnya semakin tinggi, lalu bentuknya, ragamnya itu juga semakin banyak ya, semakin beraneka ragam dengan teknologi dan sebagainya. Kalau kita bisa melihat berita-berita itu setiap hari kita kayaknya sudah tidak ada harganya manusia itu. Ya, tidak ada harganya. Tetapi semakin hari, maka yang harus kita bangun adalah kesadaran bagaimana menghargai personal atau orang, terlebih perempuan di proses ini. Kalau kira-kira di lapangan sendiri masih nemuin nggak sekelas YAPI yang sudah 36 tahun berkecimpung di dunia ini, tantangan-tantangan apa Bu yang kira-kira atau sering kali muncul saat melakukan pendampingan terhadap perempuan maupun anak? Ya, tantangannya adalah ada banyak masyarakat masih melabeli atau memberikan stigma kepada perempuan itu. Jadi apakah salahnya karena kamu pakai rok mini, pakai baju tank top, atau pakai hal-hal yang menarik. Padahal yang harus dibongkar itu adalah isi kepala itu sendiri. Bagaimana kita punya kesadaran di proses itu. Tantangannya banyak sekali. Bahkan yang paling miris adalah anak-anak melakukan hal-hal yang belum saatnya dilakukan itu karena apa? Dia meniru di media sosial. Jadi dampak media sosial itu juga luar biasa bahayanya. Ya memang media sosial sekarang lebih pada proses gadget itu bisa dibawa kemana-mana dan juga tanpa filter anak-anak bisa mengeklik
informasi apapun di proses inian itu. Jadi ini yang juga harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa gadget ini memang ada dampak positifnya, tetapi juga ada banyak negatifnya, sehingga kita tidak bisa hanya dikuasai, tetapi menguasai gadget itu penting. Menggunakan gadget secara pintar ya dan pandai. Berarti teman-teman, kali ini kalau ngomongin tentang 16 hari anti kekerasan sangat luar biasa. Isunya ini semakin hari semakin harus diperdengarkan mungkin ya, kepada masyarakat awam terutama, karena itu tadi Bu Putri tadi sempat mengatakan bahwa puncak gunung es, mungkin kasus-kasus kekerasan tidak pernah turun, justru malah semakin naik dengan banyak variasinya. Itu dia. Oke, kalau untuk YAPI sendiri nih Bu, untuk menyambut 16 HAKTP, kira-kira mau mengadakan apa nih? Ya, terkait dengan itu kita memang 16 hari HAKTP ini kita punya tema dengan merayakan perempuan, mendobrak bias, lalu menguatkan sintas. Ya, mendobrak bias, menguatkan sintas. Ini tema yang sangat luar biasa dan juga berat di proses ini, tetapi itu harus kita lakukan. Mendobrak ini ada beberapa hal yang harus kita bongkar. Mendobrak itu membongkar semua, termasuk membongkar isi kepala kita, membongkar kesadaran kita, membongkar laku kita. Ini memang hal-hal yang positif yang harus kita kembangkan di ini. Kenapa kita mengambil tema itu dan di proses itu, bahwa ada banyak perilaku bias itu masih kita temukan di proses itu, bahkan masih ada banyak pelakunya adalah para penguasa, para orang-orang yang pinter, para orang-orang yang pemangku kepentingan dan juga tokoh masyarakat. Ini yang kita semua harus melakukan satu proses kesadaran itu. Itu yang pertama, kenapa itu kita ambil tema itu. Lalu yang kedua adalah bahwa fakta yang sering kita dengar adalah perempuan itu sudah posisinya nomor 2 selalu disalahkan. Ini yang salah kue wong wedok itu ora sopan. Masih ada banyak pemikiran-pemikiran yang itu masih banyak yang terbangun bahwa perempuan itu selalu disalahkan. Sudah menjadi korban disalahkan. Ini kan berat di proses ini. Ini yang harus kita lakukan. Dia memang atas dasar itu lalu memang proses-proses pekerjaan di YAPI itu memang mencoba untuk menguatkan sintas di dalam karyanya. Jadi kalau boleh real Bu, menguatkan sintas itu yang seperti apa? Ya, menguatkan sintas itu di dalam proses program kami. Tadi kami kan sudah menyampaikan adalah ada 3 proses itu. Yang pertama adalah pemberdayaan. Nah, dalam proses menguatkan sintas itu, maka yang akan kita lakukan adalah bagaimana memperkuat posisi masyarakat itu supaya memiliki pengetahuan, kesadaran bahwa ada satu proses produk-produk yang perundangan itu yang harus mereka tahu ya, regulasi bahwa ini tidak etik, bahwa ini salah dan sebagainya. Itu memang ini tugas kita. Memang ketika produk-produk perundangan ini kan negara punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada masyarakat, tapi memang negara kita negara hukum. Tapi bagaimanapun juga masyarakat harus tahu aturan, regulasi di proses itu. Lalu juga memberikan satu proses penguatan pada korban dan juga masyarakat dan keluarga. Ini ketika terjadi sesuatu, ini memang harus ada satu proses penguatan yang harus dilakukan di proses ini. Ini yang kami lakukan. Lalu tidak memberikan stigma atau label negatif pada korban atau keluarga. Bagaimanapun juga korban ini sudah berat. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, tidak bisa melakukan atau memberikan stigma yang negatif di proses itu. Ini yang
dari proses tadi pemberdayaan di proses. Oke. Lalu bagaimana dari sisi proses pembangunan dalam proses pendampingan hukum? Ini kita juga melakukan pendampingan hukum di proses ini, baik itu di tingkatan kepolisian, di tingkatan di kejaksaan sampai pada proses peradilannya. Itu kita memberikan satu proses pendampingan agar korban ini betul-betul kuat menghadapi itu sehingga tahu regulasinya, dan di proses ini memang ada beberapa hal yang harus mereka tahu. Yang ketiga adalah terkait dengan kebijakan publik. Ya, mereka harus tahu mekanismenya di pemerintahan, dalam proses di kepolisian itu seperti apa mekanismenya, lalu di proses pengadilan di kejaksaan itu seperti apa, di pengadilan juga seperti apa. Ini yang soal kebijakan ini, soal mekanismenya, mereka harus tahu di proses ini. Ketika mereka tahu, mereka kuat, mereka tidak ketakutan di proses itu, maka mereka akan menghadapi semuanya ini dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau untuk aturan-aturan negara sendiri, apakah sampai hari ini menurut Bu Putri sudah cukup mengakomodir para korban ya, Bu? Ya, jadi kalau kita bicara soal regulasi, itu ada 3 hal bicaranya. Adalah produk hukumnya. Indonesia luar biasa memberikan satu proteksi atau memberikan peraturan produk-produk hukum, itu juga sangat luar biasa. Tetapi harus kita lihat pembuatnya siapa. Ini satu. Yang kedua adalah soal pelaksana. Ketika kita ada aturan, lalu ada satu proses pelaksananya. Bagaimana orang melaksanakan aturan-aturan itu? Yang ketiga adalah budaya. Ketika kita bicara soal budaya, maka yang terjadi bagaimana budaya kita? Kalau budayanya adalah patriarkat, itu akan berhadapan dengan hal yang lebih berat di proses ini. Maka memang 3 ini yang harus kita lihat. Bagaimana kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana soal produk aturannya ada, tetapi bagaimana pelaksanaannya, itu sangat tergantung bagaimana para pemangku kepentingan itu menerjemahkan aturan-aturan itu di dalam pekerjaannya. Oke. Itu. Kemudian kalau tadi untuk produk hukumnya sendiri, peran YAPI apakah ada juga, Bu, untuk mengkritisi ini? Ya, ada. Kami dalam proses ini tentu ketika ada satu proses peraturan masih dalam proses pembahasan konsep dan sebagainya, memang kami terlibat dan mendiskusikan dan lalu memberikan masukan. Terlebih dalam proses-proses di perda di wilayah-wilayah itu, secara khusus kami ada di Kota Solo, sehingga kami memang terlibat secara penuh dan aktif untuk mengkritisi itu. Karena apa? Supaya produk di daerah itu, perda itu betul-betul bisa diaplikasikan. Jadi tidak hanya proses pemenuhan aturan, tetapi benar-benar itu diaplikasikan itu gampang di proses ini. Tidak lempar sana, tidak lempar sini di proses ini, tetapi sungguh-sungguh dalam proses ini kita bisa, aturannya yang semacam ini, maka dilakukan ini. Jadi perda ini kan menjawab persoalan, bukan peraturan perundang-undangan diturunkan, tetapi bagaimana peraturan daerah itu menjawab persoalan-persoalan ini berdasarkan regulasi yang di pusat. Ini yang harus kita lakukan. Maka memang sebelum membuat perda itu memang namanya ada naskah akademik, lalu proses-proses pembahasan dan sebagainya. Ini penting. Jadi tidak hanya segera diregulasikan, dibuat lalu disahkan begitu saja, tetapi biasanya kalau cepat-cepat kayak begitu pasti bisa saja copy paste, bisa saja cepatnya lalu digedok, tetapi juga tidak implementatif. Itu yang berat di proses ini. Itu bagian dari temuan juga ya. Itu juga bagian dari proses temuan juga di proses ini. Luar biasa teman-teman. Oke, tadi kita udah ngomongin kerja-kerja YAPI seperti apa. Kira-kira untuk 16 hari nih, Bu, YAPI apakah mau mengadakan sesuatu? Ya tentu dalam proses ini, karena ini bagian dari setiap tahun sudah kita lakukan.
ini adalah kita merayakan perempuan dengan tema tadi di proses ini tadi terkait mendobrak bias, menguatkan sintas, itu akan tetap kita lakukan. Bagian dari ini adalah ngopi, ngobrol bersama YAPI dengan tema-tema perempuan di proses ini. Kenapa beberapa waktu yang lalu sudah dengan Bu Mira di proses itu, itu bagian dari supaya kita betul-betul masyarakat mau mengerti apa itu bias. Kenapa itu kita dobrak bias itu di proses itu. Lalu kami mencoba untuk melakukan satu proses ruang-ruang diskusi di proses ini dengan jaringan dengan teman-teman sesama NGO dan sebagainya. Itu kita membuka ruang diskusi dan kita akan membuat puncaknya nanti di panggung ekspresi merayakan perempuan itu di tanggal 16 Desember. Kenapa 16 Desember tidak 10 Desember? Tadi yang Vera sampaikan adalah sampai dengan 10 Desember. Saya kira untuk membangun anti kekerasan tidak dibatasi waktu. Betul. Ya. Sepakat. Prosesnya adalah 16 di tanggal 16 itu karena memang kita mencoba repot semua untuk memperingati itu sehingga memang ruang itu. Tetapi juga panggung ini kita konsep secara inklusi. Ya, ini beda dengan yang kemarin ya. Inklusi seperti apa itu? Ya, inklusi itu adalah kita mencoba untuk mengajak teman-teman disabilitas, teman-teman dengan disabilitas dengan segala ragamnya, supaya mereka juga kita dengarkan hak-haknya. Apakah ada kekerasan untuk mereka? Saya kira ini yang harus dilihat dan juga menjadi biarlah kita bisa menikmati bersama bahwa merayakan perempuan itu benar-benar bisa dinikmati oleh siapapun. Ya, luar biasa teman-teman. Ya. Oke Bu, kalau boleh saya highlight nih berarti ya. Kegiatan yang akan YAPI lakukan, yang pertama itu ngopi. Ngopi ini terbagi dua teman-teman. Yang pertama nanti dengan Bu Mira. Semoga segera tayang. Jadi jangan lupa saksikan di YouTube-nya Yayasan YAPI. Ngopi bersama dengan Bu Mira, kita membahas tentang mendobrak bias. Kemudian yang kedua ini ngopi bersama Bu Putri, kita mengenal lebih dekat apa itu YAPI, kemudian bagaimana kerja-kerja YAPI, pendampingan dan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan mungkin. Kemudian setelah itu ada berbagai macam diskusi. Kita akan melakukan ada 3 diskusi. Itu bersama dengan teman-teman dari jaringan Komasi Pera. Itu nanti dengan 2 narasumber. Kemudian dengan teman jaringan Visi Inklusi. Betul begitu Putri? Dan akan kita akhiri dengan panggung perempuan. Itu dia, luar biasa. Wah, saya nggak bisa membayangkan kegiatan ini karena teman-teman sendiri, kalau boleh jujur nih ya teman-teman, teman-teman di kantor itu lagi hektik banget untuk mempersiapkan ini semua. Jadi jangan lupa kami mengajak teman-teman semua untuk terlibat dan menyemarakkan peringatan 16 Hari Anti Kekerasan yang diadakan oleh YAPI. Besok puncaknya ada di tanggal 16 Desember 2023. Di mana kita tunggu update-nya. Untuk menutup ini, saya cuma mau bilang bahwa kasus kekerasan seksual merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Dukungan sosial yang lebih luas sangat dibutuhkan, meliputi perbaikan sistem hukum dan sistem pemulihan agar penyintas berani untuk melaporkan kasusnya serta mendapatkan keadilan. Proses menata dan membangun kembali hidup penyintas merupakan bagian dari hak pemulihan yang harus didapatkan. Sekali lagi, saya Vera mengajak teman-teman semua untuk terlibat dan menyemarakkan peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang diadakan oleh YAPI di tanggal 16 Desember 2023. Sekian ngopi kita kali ini. Salam hangat dari kami berdua. Terima untuk kasih seluruh korban maupun penyintas di luar sana. Perempuan harus kuat. Perempuan harus kuat. Ya. Terima kasih. Terima kasih.